Surat Al-Kautsar ini juga menjelaskan, mengandung makna bahwa Ka'bah itu seperti Al-Kautsar, yaitu seperti telaga. Sedangkan masjid-masjid yang di dekat rumah kita ini seperti sungai yang setiap hari kita mandi 5 kali. Sebagai seorang laki-laki, kita disyariatkan untuk sholat jamaah 5 kali dalam sehari. Di dalam masjid di sekitar kita berjamaah bersama kaum muslimin. Itu seperti sungai yang mengalir ke muara yang besar, telaga yang besar, yaitu Ka'bah. Makanya di dalam hati, di dalam jiwa setiap kaum muslimin, Ka'bah itu sesuatu yang sangat dirindukan. Karena hati kita setiap hari 5 kali sehari, seperti orang yang mandi di dalam sungai, yang sungai itu mengalir ke Ka'bah. Al-Kautsar ini sangat mirip sekali dengan Ka'bah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mathabatan linnas, yaitu tempat bertambatnya hati manusia. Jadi tidak dipungkiri lagi bahwa sesuatu tempat yang awalnya tandus, bukan tempat yang indah, bukan tempat yang banyak uangnya atau banyak foya-foya di sana sehingga orang itu sangat ingin sekali ke sana. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hati manusia mathabatan linnas, sesuatu yang dirindukan, akan datang ke sana lagi, terus ingin terus datang dan berkunjung ke Ka'bah. Sampai pada akhir zaman Ka'bah itu kemudian dihancurkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan oleh orang dari Afrika. Pada saat itu orang-orang sudah tidak lagi berkunjung ke Ka'bah. Namun selama masih ada Ka'bah, Ka'bah itu seperti Al-Kautsar. Yang setiap hari kita sholat 5 waktu di masjid itu bermuara ke Al-Kautsar. Inilah yang menjadi kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bisa membuka Ka'bah, membebaskan dari kesyirikan, membebaskan dari penguasaan orang-orang kafir sehingga bersih dari perbuatan syirik dan menjadi mathabatan linnas. Sebagaimana doa yang dipanjatkan dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, jadikanlah Baitullah ini, Ka'bah ini sebagai tempat orang-orang beribadah, aman, kemudian diberi kemakmuran. Dan doa itu terus dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam selama beribu-ribu tahun, dikabulkan pada zaman Rasulullah SAW. Kita tahu zaman antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW itu mengalami banyak nabi-nabi dari Bani Israel, dari generasi ke generasi, ribuan tahun, sampai ke Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bahwa doa yang dipanjatkan oleh para nabi saja itu tidak langsung kemudian dikabulkan oleh Allah. Tapi ada masa, ada jeda, ada fase yang panjang yang akan kemudian dikabulkan oleh Allah dalam zaman Rasulullah SAW. Ada juga kadang-kala doa itu memang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Ummu Musa atau ibunya Nabi Musa. Ketika berdoa dia berdoa kepada Allah agar Musa ini diselamatkan ketika dihanyutkan atau ditaruh di ranjang kemudian dihanyutkan di sungai, dia ingin anaknya itu selamat, ternyata langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh istri Firaun. Ini doa. Jadi doa yang kita panjatkan itu tidak langsung kemudian kita minta harus langsung dirubah. Seperti orang yang pesan makanan, kemudian kalau enggak dirubah sekarang situasinya, misalkan orang minta, ya Allah saya lunasi utang saya. Kemudian kalau utangnya itu tidak lunas, malah tambah dalam, orang itu kemudian mengeluh dan komplain. Dia menganggap doa itu langsung bisa merubah situasi.
Padahal tujuan utama dari doa adalah menguatkan kita, menguatkan jiwa kita, bukan untuk merubah situasi kita kemudian seperti apa yang kita inginkan. Tapi doa itu menguatkan kita agar bisa menjalani ujian-ujian dan hal-hal yang berat yang dialami para nabi dan juga dialami oleh kita. Segala permasalahan di dunia ini kita akan kuatkan diri kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.